Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyu Nugraha. Saya akan membacakan latar belakang dasar-dasar kelistrikan dan elektronika. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Dalam kesehariannya, hampir semua pesawat membutuhkan energi listrik. Karena energi listrik dapat dikonversikan menjadi bentuk energi lain, seperti panas dingin, mekanik, cahaya, kimia, dan sebagainya. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu molekul. Di dalamnya terdapat inti atom dan kulit atom. Kulit atom memiliki valensi yang berbeda pada tiap-tiap atom. Jika suatu elektron berpindah dari atom ke satu atom yang lain, maka akan terjadi suatu muatan listrik. Teori kelistrikan merupakan suatu teori yang membahas tentang hal-hal kelistrikan, di antaranya tentang adanya arus listrik, tegangan listrik, muatan listrik, hambatan listrik, dan lain-lain. Listrik dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dengan cara dialirkan pada sirkuit atau rangkaian listrik. Terdapat beberapa rangkaian dasar listrik, antara lain seri, paralel, dan campuran. Rangkaian tersebut mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Jika dalam sebuah rangkaian tersebut terdapat sebuah aktivitas kerja kelistrikan, maka akan terjadi sebuah perhitungan. Pengertian dasar sistem tenaga listrik. Sebuah sistem tenaga listrik adalah sebuah jaringan terinterkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna. Sistem tenaga listrik terdiri atas pembangkit listrik, berfungsi untuk memproduksi energi listrik, kemudian gardu listrik, berfungsi menaikkan tegangan listrik untuk didistribusikan ke pengguna, kemudian saluran transmisi listrik, berfungsi membawa listrik dari pembangkit ke gardu listrik. Kemudian yang terakhir, saluran distribusi listrik, berfungsi membawa listrik dari gardu ke pengguna. Ini adalah sistem distribusi tenaga listrik. Sistem tenaga listrik dikatakan sebagai kumpulan atau gabungan yang terdiri dari komponen-komponen atau alat-alat listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem. Sistem tenaga listrik sangat rawan terhadap serangan ataupun sabotase, sehingga perlu adanya pengamanan sistem tenaga listrik. Serangan cyber juga mulai menjadi resiko keamanan. Resiko lainnya juga muncul dari makin kompleksnya sistem komputer yang diperlukan untuk mengatur sistem tegangan listrik dengan proporsi energi terbarukan yang makin besar. Sistem tenaga listrik dikatakan sebagai kumpulan atau gabungan yang terdiri dari komponen-komponen atau alat listrik seperti generator, transformator, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban yang saling berhubungan merupakan satu kesatuan sehingga membentuk suatu sistem. Tenaga listrik dibangkitkan di pusat-pusat tenaga listrik seperti PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, dan PLTD. Kemudian disalurkan melalui saluran transmisi setelah terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan atau step-up transformer yang ada di pusat listrik. Saluran tenaga listrik yang menghubungkan pembangkit dengan gardu induk atau GI dikatakan sebagai saluran transmisi karena saluran ini memakai standar tegangan tinggi yang sering disebut dengan singkatan SUTT. Di lingkungan operasional PLN, saluran transmisi ada dua macam nilai tegangan, yaitu saluran transmisi yang bertegangan 70 kV dan saluran transmisi yang bertegangan 150 kV, di mana SUTT 150 kV lebih banyak digunakan daripada SUTT 70 kV. Khusus untuk tegangan 500 kV, dalam praktek saat ini disebut sebagai tegangan ekstra tinggi yang disingkat dengan nama SUTET.